ternyata sukses. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang keperawatan jiwa, yaitu tentang halusinasi, ya, asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Nah, nanti apa saja yang tujuannya apa saja dari belajar ini, pembelajaran kali ini. Yang diharapkan nanti setelah belajar materi ini, mahasiswa itu mampu. Yang pertama, melakukan pengkajian pada pasien dengan halusinasi, ya. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan masalah keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Jadi nanti dari tanda dan gejala yang kita dapatkan, dari data-data yang kita dapatkan ketika melakukan pengkajian, itu diharapkan kita mampu untuk menentukan masalah keperawatannya, ya. Yang ketiga, itu membuat perencanaan. Setelah kita menentukan, oh ternyata masalahnya halusinasi, dari jenis-jenisnya halusinasinya masuk halusinasi apa nih, gitu. Nah, di situ kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan, tindakan keperawatan yang harus kita lakukan pada pasien dengan halusinasi ini. Yang ketiga, yang keempat, melakukan implementasi keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Jadi setelah kita buat perencanaannya, baru kita lakukan implementasinya secara langsung ke pasien, ya. Yang kelima, itu melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Setelah kita berikan implementasi pasiennya, itu nanti akan kita lakukan evaluasi. Jadi dari tindakan-tindakan yang tadi kita berikan ke pasien, itu mana yang efektif? Apakah perlu diulang atau kita lanjut ke tindakan selanjutnya, seperti itu. Yang keenam, itu mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi itu secara baik dan benar. Untuk pendokumentasian ini dimulai dari pengkajian, ya. Pengkajian itu mulai dari identitas pasien, identitas penanggung jawab, dan seterusnya sampai predisposisi, ada presipitasi, ada genogram, itu nanti kita masukkan di pendokumentasian, seperti itu. Sebelumnya ada yang tahu apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi itu merupakan identifikasi atau interpretasi stimulus, ya. Jadi ketika kita mendapatkan stimulus, apa yang kita gambaran, ya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita identifikasi, apa yang kita pahami dari stimulus tersebut berdasarkan pada informasi yang diterima. Penerimaannya melalui apa? Yang penerimaannya adalah melalui panca indera. Panca indera kita apa saja? Masih ingat pembelajaran apa berarti itu untuk belajar panca indera di SMA, ya? Ketika kita SMA, panca indera kita ada apa saja? Mata, telinga, mulut, hidung, kulit, Bu. Ya, jadi panca indera kita yang pertama adalah penglihatan, ya. Yang kedua itu pendengaran, berarti telinga. Penglihatan mata, pendengaran itu telinga, pengecapan itu adalah lidah, mulut, ya. Penciuman adalah hidung, dan yang kelima adalah indera perabaan. Perabaan itu di kulit, ya. Bagus sekali. Yang selanjutnya untuk halusinasi sendiri, ya. Istilah halusinasi itu berasal dari bahasa Latin atau yang lebih dikenal dengan hallucination, ya, yang memiliki arti secara mental mengembara atau linglung, tahu linglung. Jadi kita kayak lupa, ya. Halusinasi adalah persepsi atau tanggapan dari panca indera seseorang tanpa adanya rangsangan atau stimulus eksternal. Jadi halusinasi itu tadi tanpa adanya rangsangan. Kalau persepsi itu kan karena ada rangsangan, ya. Makanya dikatakan di sini gangguan persepsi halusinasi, gitu kan. Nah, dengan pasien halusinasi ini, dia tanpa adanya rangsangan, dia merasa, contohnya di penglihatan, dia merasa melihat sesuatu, melihat bayangan, gitu kan. Di pendengarannya, dia merasa ada yang membisiki, ada suara-suara, gitu, ya. Kalau di pengecapan, dia ngerasa kok terasa asin, pahit di mulut.
ya. Seperti itu. Itu adalah tanpa stimulus ya kalau pada pasien dengan halusinasi. Halusinasi itu merupakan salah satu gejala gangguan jiwa ya. Untuk halusinasi itu masuknya ke jenis skizofrenia ya. Di mana pasien merasakan sensasi palsu, tadi bisa berupa suara-suara ya, bisa berupa penglihatan, itu untuk yang halusinasi penglihatan ya, bisa berupa pengecapan, perabaan dan penghidu. Jadi pasien merasakan stimulus yang sebenarnya tidak ada ya. Jadi dia palsu stimulus yang dia terima. Yang diterima oleh pasien itu stimulusnya berupa stimulus palsu. Sebenarnya orang yang tidak mengalami gangguan jiwa dia tidak akan melihat atau dia tidak akan merasakan atau tidak akan menerima sensasi tersebut seperti itu. Itu adalah pengertian dari halusinasi. Untuk jenis-jenis halusinasi itu ada banyak ya. Di sini ada halusinasi pendengaran, penglihatan. Untuk halusinasi pendengaran, di sini halusinasi pendengaran itu persentasenya paling besar ya, paling sering dialami oleh pasien dengan halusinasi. Seperti itu ya. Sebesar 70%. Nanti ketika kalian akan praktek di rumah sakit jiwa, itu banyak sekali kalian akan menemukan pasien-pasien dengan halusinasi ya, terutama halusinasi pendengaran ini, seperti itu. Untuk halusinasi penglihatan itu sekitar 20% ya. Sedangkan untuk yang jarang sekali itu halusinasi penghidu, pengecapan, perabaan ya. Nah, ini yang tadi menggunakan panca indera untuk penghidu, pengecapan dan perabaan itu sekitar 10%. Kita bisa menemukan pasien-pasien dengan masalah halusinasi ini seperti itu. Yang paling besar adalah kita temukan biasanya itu adalah halusinasi pendengaran. Yang selanjutnya tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang bisa kita temukan ketika kita melakukan pengkajian pada pasien yang mengalami halusinasi, itu untuk data subjektifnya biasanya pasien itu mengatakan mendengar suara-suara atau mengalami kegaduhan gitu di telinganya, itu seolah-olah ada suara atau kegaduhan ya. Suara berisik, bisa jelas, bisa berupa bisik-bisik ya. Jadi kadang suaranya ada yang suaranya jelas menyuruh untuk melakukan apa gitu kan. Kadang dia hanya suara yang memang tidak jelas seperti itu. Yang kedua, mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap. Biasanya dia akan terlihat seperti orang ngobrol ya, pasien-pasien dengan halusinasi yang mengajak bercakap-cakap ini. Yang ketiga adalah mendengar suara yang menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya. Ya. Nah, ini biasanya ada yang suara itu menyuruh untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Melihat bayangan, sinar atau hantu atau monster dan lain-lain. Yang kelima, mencium bau-bauan seperti bau darah, anyir gitu ya, bau amis seperti itu. Terus bau feses ya, bau urin atau bau-bau yang tidak menyenangkan. Yang keenam itu merasakan seperti darah. Jadi di dalam kok kita merasa kok ada darah seperti itu ya. Ada urin dan lain sebagainya. Yang ketujuh merasa takut atau senang dengan halusinasinya. Jadi dia menikmati dengan kondisi halusinasinya itu. Ini adalah data subjektif yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan pengkajian ya. Data objektifnya bisa kita lihat, pasien itu akan terlihat berbicara atau tertawa sendiri, ya, tanpa ada lawan bicaranya, seperti itu. Atau biasanya pasien bisa marah-marah tanpa sebab, ya, tanpa ada stimulus yang jelas, tahu-tahu pasien ngamuk, seperti itu. Karena apa? Karena pasien ini dia mendengarkan halusinasinya adalah halusinasi tadi yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu tadi, ya. Yang ketiga itu mengarahkan telinga ke arah tertentu. Jadi dia lebih memfokuskan begini ya, telinganya biasanya dia lebih fokus ini sebenarnya suara apa gitu ya. Menutup telinga atau menunjuk-nunjuk ke arah tertentu. Bisa juga ekspresinya ketakutan ya pada sesuatu yang tidak jelas ya. Bisa juga menutup hidung kalau memang dia halusinasinya adalah halusinasi penciuman atau penghidu tadi. Dan sering meludah. Kalau kita menemukan pasien kok sering meludah, berarti kita bisa ambil kesimpulan, oh pasien ini sering meludah tanpa ada sesuatu gitu kan, tanpa kita beri sesuatu gitu kan.
kita bisa mengatakan pasien ini dia mengalami halusinasi pengecapan seperti itu. Jadi dia seolah-olah di dalam mulutnya itu ada sesuatu sehingga dia ingin rasanya meludah terus-menerus. Seperti itu. Nah, ini untuk rentang respon ya. Untuk respon pada halusinasi itu ada yang dinamakan adaptif, ada yang dikatakan maladaptif ya. Ada yang tahu yang dimaksud dengan adaptif itu yang bagaimana? Kalau yang adaptif tuh masih bisa dikontrol atau dikendalikan. Kalau yang maladaptif itu udah tidak bisa dikontrol dan tidak dikendalikan, Ibu. Iya, baik. Untuk rentang respon halusinasi di sini bisa kita lihat ya, itu ada yang ada di garis tengah gitu kan, ada yang di pinggir yang dia menjorok ke kanan itu lebih adaptif tadi ya. Untuk adaptif itu yang bagus, berarti responnya respon yang baik ya. Kalau maladaptif itu respon individu itu berada pada rentang sudah ke arah yang negatif seperti itu ya. Nah, di sini untuk rentang respon yang adaptif itu biasanya berada dalam rentang respon neurobiologis ya. Ini merupakan respon persepsi paling bagus ya. Jadi dia masih bisa berpikir logis ya, persepsinya masih kuat. Jadi dia masih bisa mempersepsikan sesuatu gitu ya. Emosi itu konsisten dengan pengalaman, perilaku masih sesuai ya. Sedang masih bisa berhubungan sosial ya. Jadi masih bisa melakukan interaksi. Sedangkan untuk yang respon maladaptif itu sudah terganggu ya, gangguan pikir atau mengalami delusi ya. Selanjutnya pasien akan mengalami halusinasi tadi. Setelah pasien mengalami halusinasi, itu sulit berespon terhadap emosi. Jadi dia hanya mengikuti apa yang dia dengarkan tadi. Untuk perilakunya sendiri itu bisa disorganisasi. Jadi sudah tidak bisa terkontrol ya, tidak bisa kita organisasikan. Nah, biasanya dia akan mengalami isolasi sosial karena sudah tidak bisa berhubungan sosial dengan masyarakat. Itu untuk rentang respon. Ini untuk fase halusinasi ada 4 ya. Ada fase comforting, ada fase condemning, ada fase controlling, dan fase conquering. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan fase comforting? Fase comforting itu fase di mana halusinasinya masih menyenangkan, Bu. Ya, di sini kalian mengalami perasaan yang mendalam seperti, jadi di sini pasien itu fase halusinasi yang menyenangkan ya, benar tadi untuk comforting itu adalah fase halusinasi yang menyenangkan. Untuk karakteristiknya di sini pasien mengalami perasaan dia mengalami kecemasan ya, di sini mengalami kecemasan, kesepian, merasa bersalah, takut ya, sehingga takut mencoba untuk berfokus pada pikiran menyenangkan untuk meredakan kecemasannya tersebut ya. Biasanya perilaku yang ditunjukkan itu adalah tersenyum atau tertawa yang tidak sesuai ya, menggerakkan bibir tanpa suara ya, menggerakkan mata yang cepat, merespon ya, respon verbal yang lambat jika sedang asik. Jadi karena ansietasnya tadi ya, jadi dia lambat untuk respon verbalnya, diam dan asik sendiri ya. Ini adalah untuk fase comforting ya. Selanjutnya fase condemning. Apa yang dimaksud dengan fase condemning? Ada yang tahu? Untuk fase condemning itu adalah halusinasi menjadi menjijikkan ya. Jadi di sini sudah tingkatnya menyalahkan atau tingkat kecemasannya sudah masuk ke yang berat ya. Secara umum halusinasi menyebabkan rasa antipati, jadi dia anti terhadap orang lain. Nah, ini untuk perilaku atau tingkah laku atau perilaku pasien biasanya ansietas, terjadi peningkatan denyut jantung, terjadi peningkatan tekanan darah,
terjadi peningkatan respirasinya. Itu dari hasil pengkajian fisik kita yang kita lakukan, ya. Yang kedua, perhatian dengan lingkungan itu semakin berkurang, ya. Ini, jadi perhatian dengan lingkungan itu semakin berkurang. Rentang perhatiannya menyempit, ya. Terjadi penyempitan kemampuan konsentrasi. Jadi konsentrasinya juga sudah menurun. Biasanya pasien-pasien dengan fase 2 ini konsentrasinya sudah mulai terganggu, ya. Ketika kita ajak ngobrol biasanya dia tidak bisa fokus seperti itu. Yang selanjutnya adalah kehilangan kemampuan membedakan halusinasi dan realita. Jadi di sini sudah mulai terganggu, ya. Dia tidak bisa, oh ini stimulus palsu atau stimulus yang asli, seperti itu. Dia sudah mengalami gangguan terhadap sensori ini. Nah, di sini sudah masuknya ke karakteristik psikotik ringan, seperti itu. Yang ketiga itu adalah fase controlling, ya. Jadi halusinasi di sini sudah menguasai. Dengan karakteristiknya pasien itu menghentikan perlawanan terhadap halusinasi dan dia menyerah pada halusinasi tersebut. Jadi dia mengikuti, ya. Isi halusinasi menjadi menarik, ya. Pasien itu mungkin mengalami kesepian jika sensori halusinasinya berhenti. Jadi dia merasa kehilangan kalau halusinasinya itu tidak ada atau hilang, seperti itu, ya. Untuk perilakunya yang bisa kita lihat itu kemauan yang dikendalikan halusinasi akan lebih diikuti. Jadi ketika pasien itu mengalami halusinasi, dia itu akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh stimulus tersebut. Kesukaran dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi sudah mulai mengalami masalah, ya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Rentang perhatiannya hanya beberapa detik atau menit. Jadi dia sudah tidak bisa lagi fokus, ya. Biasanya kalau ketika kita ajak bicara, ketika baru berapa detik sudah pindah lagi, dia sudah kemana lagi, gitu kan. Terutama untuk tatapan kontak matanya, ya. Adanya tanda-tanda fisik seperti kecemasan berat, ya, tidak mampu mematuhi perintah. Yang kelima itu isi halusinasi menjadi atraktif, jadi lebih aktif untuk jenis halusinasinya tadi. Perintah halusinasinya itu akan diikuti atau ditaati. Jadi kalau halusinasinya itu kok menyuruh untuk melakukan tindak kekerasan, ya dia akan melakukan, gitu kan. Apalagi biasanya ketika kita melakukan pekajian nanti akan beda-beda. Isi suaranya itu apa sih, gitu. Nah, itu akan diikuti oleh si pasien, ya. Tidak mampu mengikuti perintah dari perawat. Biasanya dia kalau sudah asik dengan halusinasinya ini, dia akan sulit, ya, untuk kita arahkan. Seperti itu. Yang keempat yaitu fase conquering atau panik, ya. Di sini untuk karakteristiknya umumnya menjadi melebur dalam hal, ya, pengalaman sensori menjadi mengancam jika pasien tidak mengikuti perintah halusinasi. Jadi dia sudah merasa diancam, ya, dengan halusinasinya itu. Halusinasi berakhir dari beberapa jam atau hari jika tidak ada intervensi dari perawat atau tidak ada intervensi yang terapeutik. Jadi di sini kalau biasanya kan sebelum dia masuk ke psikotik berat ini, begitu halusinasi masuk, itu bisa kita putus, ya, dengan tadi dikasih intervensi oleh perawat, gitu kan. Tapi kalau dia ini tanpa diberi intervensi, itu dia akan bertahan selama beberapa jam atau bahkan hari, gitu. Makanya di sini untuk yang psikotik berat ini sangat berbahaya, ya, kalau tidak kita berikan intervensi seperti itu. Untuk perubahan perilakunya, perilaku teror akibat panik tadi, ya. Jadi dia biasanya sudah mengarah ke tindak kekerasan, ya. Potensi kuat, ya, untuk melakukan suicide atau homicide, ya. Aktivitas fisik merefleksikan isi halusinasi seperti tadi PK, perilaku kekerasan, ya, agitasi, ya, menarik diri atau katatonik, ya. Yang keempat, tidak mampu berespon terhadap perintah yang kompleks. Jadi dia hanya bisa menerima satu perintah.
nggak bisa kita perintah pasien itu terlalu banyak, 3 atau lebih ya. Contohnya ketika kita menyuruh, Mas nanti ambilkan ini di sana, setelah itu lakukan ini dan ini. Nah itu biasanya pasien tidak bisa untuk mengikuti. Yang dia bisa lakukan itu hanya satu biasanya ya. Jadi dia tidak bisa menerima perintah yang terlalu banyak atau kompleks ya. Tidak mampu berespon dari lebih dari satu orang, jadi dia hanya mengikuti satu orang, biasanya seperti itu. Itu adalah tadi fase-fase dari halusinasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Ini untuk data mayor minor halusinasi. Jadi ketika kita akan menegakkan diagnosa keperawatan halusinasi, ini data yang harus ada ya. Contohnya data mayornya itu ketika kita melakukan pengkajian, kenapa kok pasien itu tertawa sendiri gitu kan? Pasien mengatakan mendengar suara atau bisikan atau melihat bayangan. Nah, itu adalah data subjektifnya ya. Untuk data objektifnya yang bisa kita observasi biasanya pasien itu akan berbicara sendiri, tertawa sendiri, marah tanpa sebab. Ini adalah data yang harus ada ya, data subjektif dan objektif yang harus ada ketika kita melakukan pengkajian dan kita mau menegakkan diagnosa halusinasi. Tapi kalau ternyata kita menegakkan diagnosa halusinasi, kok hanya menemukan datanya data objektif, marah tanpa sebab cuma satu. Nah ini masih kita perlu gali lagi, benar enggak sih data ini kalau saya menegakkan diagnosa halusinasi, saya harus menegaskan lagi atau memvalidasi ke pasiennya lagi, seperti itu. Untuk data minor ini ada juga subjektif dan objektif. Kalau yang subjektifnya menyatakan kesal, ya, menyatakan senang dengan suara-suara. Ini bisa jadi data, ya. Untuk data objektifnya kita sering melihat pasien dengan halusinasi kok menyendiri atau melamun ya. Belum tentu pasien yang menyendiri atau melamun itu mengalami HDR atau isolasi sosial. Bisa juga dia mengalami halusinasi seperti itu ya. Ini untuk proses keperawatan, masih ingat ya untuk proses keperawatan itu ada 4 pengkajian. Apa yang dimaksud dengan pengkajian? Masih ingat? Mengumpulkan data, Ibu. Ya, mengumpulkan data ya untuk kita mencari masalah keperawatan yang muncul pada pasien itu apa. Setelah pengkajian, apa setelah pengkajian? Melakukan rencana tindakan keperawatan, Bu. Setelah pengkajian, urutannya apa tadi? Ayo. Diagnosa, Ibu. Menegakkan diagnosa, Bu. Diagnosa ya. Setelah kita menegakkan diagnosa dan menemukan masalah keperawatannya, selanjutnya tindakan kita apa? Proses keperawatan selanjutnya? Melakukan perencanaan, Ibu. Membuat perencanaan. Jadi apa yang mau kita lakukan dengan diagnosa yang sudah kita temukan itu. Setelah perencanaan, selanjutnya? Pengimplementasian keperawatan, Bu. Mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan dan melakukan evaluasi. Setelah proses pengkajian, setelah proses keperawatan ini selesai, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Dokumentasian, Bu. Pendokumentasian ya. Jangan lupa untuk kita dokumentasikan apa yang sudah kita lakukan tadi, seperti itu. Nih, untuk pengkajian itu ada biasanya lebih ke data fokus ya. Itu kita cari faktor predisposisi dan faktor stressor presipitasi, mekanisme coping dan perilaku. Apa yang dimaksud dengan faktor predisposisi? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan faktor predisposisi dan faktor presipitasi? Ayo.
Kalau faktor presipitasi itu masalah yang sekarang tuh Bu, masalah kesehatan yang sekarang. Kalau predisposisi itu masalah kesehatan yang dahulunya. Ya, jadi riwayat ya, riwayat dari pasiennya, predisposisi. Untuk predisposisi itu bisa dari riwayat pola asuhnya, riwayat pergaulannya, riwayat genetiknya, seperti itu ya. Kalau stresor presipitasi, pencetusnya. Jadi apa dia sudah memiliki predisposisi yang seperti itu. Contohnya dia untuk pola asuhnya itu mengalami kekerasan contohnya ya. Dia memiliki genetiknya juga dari keluarganya ada yang mengalami gangguan jiwa gitu kan. Nah, ditambah dengan presipitasi. Jadi dia ditinggal oleh suaminya sehingga pasien mengalami gangguan halusinasi seperti itu ya. Jadi presipitasi itu adalah pencetus. Kalau predisposisi itu penyebab ya. Seperti itu. Kalau mekanisme coping ada yang tahu mekanisme coping itu apa? Ayo. Semua orang punya ya mekanisme coping. Apa yang dimaksud dengan mekanisme coping? Siapa yang bisa? Ini nanti biasanya masuk di dalam apa namanya uji kompetensi ya untuk kayak mekanisme coping, predisposisi yang dari pasien tersebut biasanya ada ya untuk ini. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan tadi mekanisme coping? Ada yang tahu? Oke, mekanisme coping itu merupakan sesuatu atau bagaimana atau cara apa yang dilakukan oleh seseorang atau oleh individu ya untuk menguasai situasi ya sebagai suatu tantangan, sebagai suatu apa namanya? Tantangan atau menilai sebuah luka, menilai sebuah kehilangan dan lain sebagainya, ya. Itu adalah mekanisme coping. Jadi mekanisme coping ini lebih mengarah pada orang yang melakukan untuk mengatasi tuntutan-tuntutan yang penuh dengan tekanan atau yang membangkitkan emosi seperti itu. Itu adalah mekanisme coping. Jadi ketika pasien mengalami stresor, itu mekanisme coping yang digunakan oleh individu itu bagaimana, ya? Seperti ketika kita didapatkan masalah, mekanisme coping yang kita lakukan itu bagaimana? Adaptif atau maladaptif, ya? Kalau adaptif itu yang bagus ya, contohnya di sini Putri diputuskan oleh pacarnya, contohnya. Nah, kalau dia yang maladaptif, dia akan menangis selama seminggu, mungkin sampai berbulan-bulan gitu kan. Kalau dia yang positif, untuk apa ditangisin? Lebih baik nyari yang lain gitu kan. Contohnya seperti itu. Ya, itu adalah salah satu contoh mekanisme coping. Yang selanjutnya adalah perilaku. Tadi untuk perilaku pasien dengan halusinasi bisa kita amati ya, dari kita bisa kita observasi seperti itu. Contohnya perilakunya bagaimana, seperti itu. Ini untuk predisposisi itu ada macam-macam ya, ada faktor biologis, ada faktor neurobiologis, neurotransmitter, bisa faktor virus atau psikologis ya. Ini adalah faktor dari predisposisinya. Sedangkan untuk presipitasi itu adalah proses informasi berlebihan ya, mekanisme getting abnormal. Ada pemicunya, bisa dari kesehatan, bisa dari lingkungan, atau bisa dari sikap ya, sikap yang kita tunjukkan seperti itu adalah presipitasi. Ini untuk mekanisme coping itu ada 3 ya, ada regresi, proyeksi, menarik diri. Nah, ini kalau regresi menjadi malas untuk beraktivitas sehari-hari, dia lebih mengarah ke yang maladaptif ya. Kalau proyeksi, dia mencoba menjelaskan gangguan persepsi dengan mengalihkan tanggung jawab pada orang lain atau suatu benda. Biasanya dia melampiaskan ya. Sulit
mempercayai orang lain dan asik dengan stimulus internal. Ini ya. Mekanisme coping yang sering digunakan pada pasien halusinasi itu ada 3 ini. Ya. Yang keempat, keluarga mengingkari masalah yang dialami oleh pasien. Jadi di sini keluarga mengingkari atau menolak bahwa pasien itu mengalami gangguan halusinasi seperti itu. Ini adalah mekanisme coping baik dari individunya maupun dari keluarga pasien. Bagaimana perilaku pasien dengan halusinasi? Ini bisa kita lihat ya, perilakunya bisa biasanya tertawa sendiri, berbicara sendiri, marah-marah tanpa sebab atau asik sendiri. Asik sendiri di sini pada pasien dengan isolasi sosial juga bisa ya. Tapi di sini tadi kita lihat data mayor minornya seperti itu. Selanjutnya ini untuk pohon masalah ya. Pohon masalah Ibu ambil dari Ibu Budiana Keliat ya tahun 2006. Jadi pohon masalah di sini gangguan utamanya adalah gangguan persepsi, sensori, halusinasi, pendengaran contohnya. Nah, yang di penyebabnya gangguan konsep diri, contohnya dengan pasien mengalami harga diri rendah, dia akan lebih cenderung untuk pendiam anaknya ya. Dengan pendiam lama-lama dia akan mengalami isolasi sosial ya. Dengan isolasi sosial ini pasien akan lebih sering menyendiri sehingga persepsi yang palsu tadi bisa saja muncul ya, sensori yang palsu tadi bisa saja muncul sehingga menyebabkan pasien itu mengalami halusinasi pendengaran ya. Halusinasi pendengaran ini bisa mengakibatkan resiko perilaku kekerasan. Karena apa? Tadi tergantung dari isi dari halusinasinya itu apa. Ya, ada yang dia menyuruh untuk melakukan ibadah terus-menerus, ada yang menyuruh untuk melakukan pembunuhan, ada yang menyuruh untuk melakukan memukul dan lain sebagainya. Jadi untuk apa namanya? Halusinasi ini dia beresiko resiko perilaku kekerasan ya. Dari isolasi sosial menarik diri, ini juga karena pasien nggak mau ngapa-ngapain sehingga terjadi defisit perawatan diri. Jadi untuk kebutuhan sehari-harinya pun itu akan mengalami gangguan ya. Dari adanya defisit perawatan diri, otomatis gangguan pemeliharaan kesehatan ya. Karena bajunya yang kotor, nggak pernah mandi, nggak pernah sikat gigi, nggak pernah keramas dan lain sebagainya, itu mengakibatkan pasien kotor. Pasien yang kotor itu biasanya akan lebih cepat terserang penyakit ya. Ini ya untuk apa namanya pohon masalahnya yang kita dapatkan dari halusinasi pendengaran, halusinasi ya. Selanjutnya untuk strategi pelaksanaan pada pasien halusinasi ini ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah halusinasi yaitu untuk SP1 atau strategi pelaksanaan 1 pada pasien dengan halusinasi itu isinya ada banyak ya. Jadi nggak hanya menghardik di situ yang kita lakukan ke pasien. Yang pertama adalah mengidentifikasi dari jenisnya apa. Tadi jenis-jenis halusinasi kan ada halusinasi penglihatan, pendengaran ya, pengecapan, perabaan atau penghidup. Nah, itu kita kaji jenis dari halusinasi pasien ini apa ya. Setelah itu kita mengidentifikasi isi dari halusinasi kalau memang pasiennya halusinasi pendengaran atau halusinasi penglihatan ya. Pak, tadi katanya mendengar suara-suara. Suara yang Bapak dengar itu menyuruh Bapak untuk melakukan apa? Atau isinya apa? Menyuruh untuk apa gitu ya. Nah, itu adalah jenis dari isi dari halusinasi. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah mengidentifikasi waktu. Pak, halusinasinya atau suara-suaranya itu biasanya muncul berapa kali? Jam berapa? Ya, jam berapa saja contohnya. Nah, di sini bisa kita jelaskan. Oh, waktunya biasanya ketika saya mau tidur, baik siang maupun malam, gitu kan. Yang selanjutnya mengidentifikasi frekuensi. Jadi dalam sehari itu suara-suara yang Bapak dengar itu berapa kali munculnya, ya. Contohnya tadi pasien siang sama malam ketika mau tidur, ya. Nah, itu berarti 2 kali ya dalam sehari, seperti itu. Selanjutnya, mengidentifikasi situasi yang menimbulkan halusinasinya itu datang atau halusinasinya itu muncul, itu apa, gitu kan.
Contohnya tadi ketika mau tidur karena sedang menyendiri gitu kan. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi respon ya. Respon ketika Bapak mendengar suara-suara itu apa yang Bapak lakukan? Itu adalah respon. Ya, contohnya, Pak, ketika Bapak mendengar suara-suara itu, Bapak melakukan apa? Saya mengikuti apa yang disuruh oleh suaranya. Nah, itu kan bisa kita lihat, berarti dia fase halusinasinya ada di mana. Atau saya merasa ketakutan. Nah, ini fasenya ada di mana? Itu ya. Jadi respon pasiennya apa? Ketika halusinasi itu muncul, seperti itu. Baru yang selanjutnya adalah melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik ya. Sebelum kita ajarkan bagaimana cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik ini, kita jelaskan dulu, Pak, untuk Bapak itu namanya mengalami halusinasi ya, halusinasi pendengaran ya. Nanti kita belajar bagaimana cara mengontrol halusinasi yang Bapak alami. Caranya itu ada 4. Yang pertama, cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Yang kedua, dengan cara minum obat secara teratur. Yang ketiga, dengan cara bercakap-cakap atau bertitip pesan. Yang keempat, melakukan kegiatan yang bermanfaat. Nah, itu kan ada 4 ya. Nah, setelah itu baru kita ajarkan cara menghardik. Menghardiknya itu bagaimana? Ya, nanti ini akan kita pelajari di praktikum ya. Setelah kita mengajarkan bagaimana cara menghardik, jangan lupa apa yang kita ajarkan ke pasien itu kita masukkan dalam jadwal kegiatan harian pasiennya. Supaya apa? Nanti ketika pasien sempat membuka, oh dia mengingat tadi sudah diajarkan oleh perawat bagaimana cara mengontrol halusinasinya itu, yaitu dengan cara menghardik seperti itu. Ini adalah SP1 halusinasi ya. Yang selanjutnya adalah SP2 halusinasi. Nah, SP2 halusinasi ini ada yang pertama adalah memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya. Ini maksudnya di fase orientasi ya. Masalah apa, Bu, yang kita validasi? Ya tadi, masalah yang kita jelaskan ke pasien itu apa? Kalau pasiennya dengan halusinasi, berarti memvalidasinya, Pak, masih dengar suara-suara enggak? Ya. Bapak kemarin kan kita sudah belajar nih cara menghardik. Sudah Bapak lakukan belum? Sudah Bapak coba belum? Ya, itu adalah memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya. Baru di fase kerjanya kita lanjutkan dengan melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan cara minum obat secara teratur. Jadi di sini untuk minum obat itu kita jelaskan efek samping yang diharapkan, efek samping yang harus dilaporkan ke pasien, 5 benar minum obat gitu kan. Nah, itu kita harus jelaskan. Jangan terlalu sulit cara menjelaskannya. Kalau memang yang mudah dipahami oleh pasien itu adalah dari warnanya, berarti untuk jenis obatnya, benar obatnya itu bisa kita jelaskan dari jenis. Tapi ketika kita memberikan penjelasan ke pasien, jangan lupa kita juga sebutkan, nggak apa-apa, tetap kita sebutkan namanya gitu kan. Seperti itu. Yang selanjutnya tadi setelah kegiatan juga sama, membimbing pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan harian. Ini adalah SP2 halusinasi ya. Yang ketiga, SP3 sama. Yang pertama di fase orientasinya setelah salam terpetik kontrak dan lain-lain, memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya. Bapak, kemarin kan kita sudah belajar cara menghardik dan minum obat secara teratur. Masih suka dengar suara-suara lagi, kan? Kemarin yang sudah kita pelatih sudah dipraktekkan, ya, itu adalah cara memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya. Baru di fase kerjanya kita lanjutkan melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan berbincang-bincang dengan orang lain dan bertitip pesan. Ini kurang 1 ya, Ibu bukan bikin poinnya kurang 1. Jadi di dalam SP3 ini ada intinya ada 2 macam yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama adalah berbincang-bincang dengan orang lain. Jadi kita mengajarkan ya bagaimana caranya berbincang-bincang. Maksudnya cara berbincang-bincang begini. Bu, atau dia mau berpesannya atau berbincang-bincangan dengan siapa ya? Contohnya dengan perawat.
Jadi kita pesankan ke pasien, Pak, nanti kalau halusinasinya mau datang, Bapak bisa ya mengajak berbincang-bincang baik perawat ataupun bisa juga ke teman sekamar Bapak ya. Contohnya begini, suster, boleh saya ajak ngobrol dong, ini halusinasi saya mau datang. Nah, itu adalah atau kalau itu berpesan ya, kalau berbincang-bincang, suster lagi ngapain gitu. Jadi kita begitu si pasien itu merasa halusinasinya mau datang gitu kan, dia langsung nyamperin orang untuk diajak ngobrol, terserah ngobrolnya apa saja sesuai dengan yang diinginkan oleh si pasien itu. Ya, kalau bertitip pesan tadi, suster atau mbak atau mas, ya, temannya siapa gitu kan, atau ke kita sebagai perawat. Mbak, nanti kalau lihat saya tertawa sendiri, ngoceh sendiri, atau nangis sendiri, atau saya berbicara sendiri, tolong tegur saya ya, itu halusinasi saya lagi datang. Nah, itu yang kita bertitip pesan. Jadi kita berpesan bisa ke perawat atau teman sekamarnya. Kalau seandainya melihat si pasien itu halusinasinya muncul dengan tadi tanda-tanda yang disebutkan oleh pasien, kita bisa lihat ya. Nah, itu baru kita tegur, Mas, jangan ngobrol sendiri, yuk gabung sama kita gitu. Kita sebagai perawatnya seperti itu. Jangan lupa kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. SP yang keempat sama ya, memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya. Yang pada tahap kerja itu melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan kegiatan yang biasa dilakukan oleh pasien. Jadi kalau biar pasiennya nggak bengong, terus halusinasinya itu datang gitu kan, itu jangan kita biarkan pasien itu diam, bisa kita berikan kegiatan ya, bisa kalau di rumah sakit jiwa nanti kita bisa lihat pasien-pasien yang dia sudah masuk ke ruang rehab ya. Jadi di situ diajarkan bagaimana keterampilan tangan yang bermanfaat untuk pasien ya ketika pasien pulang. Kalau di ruangan biasanya kita sebagai perawat akan mengajarkan ke pasien, Mas ini bantuin saya menata buku contohnya, atau Mas ini bantuin saya membereskan ruangan gitu kan. Jadi atau membereskan tempat tidurnya seperti itu. Jadi tetap diberikan kegiatan ke pasien supaya pasien itu tidak melamun ya, tidak berdiam diri sehingga memicu halusinasinya untuk muncul. Nah, sekarang peraturan baru untuk yang di rumah sakit jiwa, kalau yang Ibu lihat yang di Magelang ya, itu tidak boleh kita sebagai perawat memberikan rokok ya. Kalau dulu kan biasanya kalau pasien biar dia nggak bengong kita beri rokok, kalau sekarang nggak boleh ya. Jadi jangan sekali-kali nanti ketika kalian praktek di sana kalian merokok atau kalian memberikan ke pasien rokok, karena biasanya akan minta pasien karena di sana sudah tidak diperbolehkan untuk memberikan rokok ke pasien seperti itu. Jangan lupa setelah kegiatan selesai kita masukkan lagi ke dalam jadwal kegiatan harian. Seperti itu. Ini adalah materi untuk halusinasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Jadi nanti untuk prakteknya itu dibagi per kelompok ya. Jadi satu kelompok nanti dia akan mendapatkan siapa yang mendapatkan SP1, siapa yang mendapatkan SP2, siapa yang mendapatkan SP3 dan siapa yang mendapatkan SP4. Nanti di prakteknya per kelompok itu siapa yang mewakili. Jadi untuk semua masalah keperawatan yang 5 itu semua akan dapat giliran gitu. Jangan berperannya satu sebagai pasien, satu sebagai perawat, akan bergantian ya. Jadi nanti di sini kalian paham bagaimana caranya kita melakukan komunikasinya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu, Putri izin bertanya. Mangga. Bu, kalau di rumah sakit jiwa kan mungkin pasiennya udah dilakukan SP berkali-kali Bu ya sama mahasiswa. Dan mungkin juga sudah hafal. Nah, pas kita mau melakukan SP ke pasiennya, apa yang harus kita lakukan Bu saat pasiennya sudah hafal Bu? Terima kasih Bu. Ya. Ketika kita mendapatkan, benar sekali ya, ketika kita praktek nanti di rumah sakit, pasien itu nggak hanya satu kali atau baru pertama kali dia masuk ke rumah sakit. Biasanya dia pasien-pasien yang sudah berulang kali keluar masuk rumah sakit ya. Dan biasanya pasien itu sudah hafal. Nah, di sini kita sebagai perawat itu tidak perlu lagi mengajarkan, tapi kita memvalidasi ya, atau kita merefresh ingatan pasien itu sejauh mana, masih bisa atau pasien sudah lupa. Contohnya ketika kita
akan mengajarkan cara menghardik contohnya. Mas, tadi kan cara mengontrol halusinasi ada 4. Yang pertama adalah menghardik. Mas sebelumnya sudah tahu belum bagaimana cara menghardik itu? Kalau pasien jawabnya sudah bisa, ya kita tinggal dengarkan saja. Minta pasien untuk menyampaikan bagaimana caranya atau mempraktekkan bagaimana caranya. Ya, kalau sudah benar berarti tinggal kita berikan pujian ke pasiennya. Bagus sekali masnya masih mengingatnya ya. Nah, nanti tinggal kita lanjut untuk SP berikutnya seperti itu. Jadi kita nggak usah lagi capek-capek, pasiennya sudah bisa, ngapain lagi kita mengajarkan mengulang lagi, begini loh caranya menghardik, tutup mata, tutup telinga, terus bilang dalam hati bla 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 bla. Itu tidak perlu. Jadi kalau kita sudah menggaliin pengetahuan pasien sejauh mana dia paham tentang kondisinya seperti itu. Dia sudah sejauh mana bisa mengontrol halusinasinya. Yang kita validasi sudah dipraktekkan belum. Nah, itu yang perlu kita validasi, kan masnya sudah bisa. Nah, ketika masnya mempraktekkan itu, bagaimana suara-suara itu masih muncul atau bagaimana? Nah, itu yang perlu kita tekankan ke pasiennya. Jadi kita nggak perlu lagi mengajarkan dari awal seperti itu kalau memang pasiennya sudah tahu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Jadi nanti untuk prakteknya paham ya? Kita akan ketemu di lab. Nanti setelah kita di lab, setelah kita selesai untuk ujian OSCE-nya, kita akan lanjut benar-benar akan menghadapi pasien jiwa. Ya, nanti kita akan ke rumah sakit jiwa tanggal 29 Agustus ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk pertemuan hari ini Ibu anggap cukup. Tinggal kalian siapkan untuk SP-nya ya, tugasnya silahkan kalian tulis SP1 sesuai dengan isinya itu, peran kalian sebagai perawat ya, yang dituliskan di situ. Nah, nanti ketika praktek itu ada pasangannya. Jadi yang satu berperan sebagai perawat, yang satu berperan sebagai pasien. Itu nanti bergantian seperti itu. Biar kita juga tahu nanti gambaran ketika kita praktek di rumah sakit itu seperti apa. Paham ya dengan tugasnya ya? Paham, Ibu. Baik, Paham. kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.